Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Zahra dari Bogor. Halo Zahra, ala Bagar. Nah cerita horornya Zahra ini Wak terjadi waktu dia ini masih duduk di kelas 1 SMP dan bersekolah di salah satu pesantren di Cianjur pada tahun 2013 lalu. Jadi dulu si Zahra ini sebenarnya nggak pernah percaya sama hal-hal gaib Wak, atau hantu-hantu kayak gitulah nggak. Tapi pas kejadian yang dia alamin inilah Zahra jadi 100% percaya bahwa makhluk lain selain manusia itu betulan ada. Nah jadi ceritanya kayak gini, dulu waktu si Zahra ini masih jadi anak baru di pesantrennya, Zahra ini punya teman sekamar Wak namanya Caca. Dan FYI di pesantrennya si Zahra ini per kamar diisi 25 orang Wak. Tapi waktu itu Zahra ini cuma deket sama si Caca karena kebetulan lemari mereka tuh sebelahan gitulah. Nah dalam satu kamar ini biasanya ada beberapa kakak kelas yang memang sudah SMK dan SMA. Karena memang pesantrennya si Zahra ini ada SMP, SMA dan SMK-nya. Nanti yang kelas 3 SMA sama SMK itu yang bakal jadi pembimbing di kamar mereka gitu loh. Tapi cuma ada 5 senior aja per kamar. Nah pada waktu itu karena si Zahra ini cuma dekat sama si Caca, mereka ini kemana-mana selalu bareng, makan bareng, berangkat ngaji bareng, ke kelas bareng, sampai mandi pun kadang bareng. Nah karena waktu itu kan mereka ini masih sama-sama anak baru, jadi mereka tuh nggak tahu apa-apa nih tentang pesantren mereka itu, termasuk cerita-cerita horornya atau larangan-larangan yang ada di pesantren itulah, belum tahu anak baru. Nah sebelum aku masuk ke cerita lebih lengkapnya nih, aku cerita sedikit tentang si Zahra ini ya. Jadi si Zahra ini udah berhalangan atau haid dari kelas 6 SD. Jadi Zahra udah biasalah sama yang namanya bersihin pembalut dengan benar, cuci yang bersih, pakai sabun. Pokoknya sampai bersih kali itulah udah diajarin memang sama mama bapak, sama mama bapaknya sama mamanya. Nah pada suatu hari pas lagi di pesantren, Zahra dan si Caca ini sama-sama lagi berhalangan di waktu yang bersamaan. Dan Caca waktu itu baru pertama kali haid Wak. Jadi dia belum begitu tahu nih gimana cara cuci pembalut yang benar. Nah ceritanya hari itu udah masuk maghrib tuh Wak, dan memang biasanya santri yang memang lagi berhalangan memanfaatkan waktunya buat mandi. Udah maghrib nih padahal kan. Kenapa mereka manfaatin waktu tersebut untuk mandi? Biar nanti nggak ngantri setelah semua udah selesai sholat maghrib. Dan hari itu kebetulan WC yang di depan udah full semua, cuman ada satu barisan WC yang kosong. WC bagian belakang Wak yang memang deket kali sama sawah. Waktu itu Zahra sama si Caca ini mikir daripada nanti waktu sholat maghrib keburu habis ya kan, orang-orang nanti pada berebut kamar mandi, mending kita mandi di kamar mandi belakang itu aja yuk. Dan posisi kamar mandi belakang tuh macam panjang gitu loh Wak, bak mandinya bebarengan. Terus penghalang kamar mandinya itu cuma untuk penghalang badan aja. Jadi kalau kita ngambil air di bak itu kita bisa lihat ke sebelahnya, terbayang Wak ya. Jadi memang baknya tuh panjang, ketutupnya cuma kesekat untuk tutup badan aja. Jadi kalau kalian bisa nengok tangan kawan kalian ngambil gayung dari sebelah kalau kalian nengok. Nah kebayang ya. Nah singkat cerita Wak, mulai mandilah itu Zahra sama si Caca. Mereka mandi sambil ngobrol-ngobrol juga Wak, tapi kan terpisah memang. Dan selain itu juga Caca ini minta bantu kasih tahu cara cuci pembalut yang bersih. Waktu itu si Zahra mandi sambil ngasih tahu kawannya. Jadi macam saut-sautan gitulah mereka berdua tuh. Ini cuci bagian situ kayak gitulah. Tapi yang anehnya Wak, makin lama kok suara si Caca ini makin mengecil. Sampai akhirnya dari mengecil sampai gak ada lagi suaranya. Jadi kayak diam aja gitu loh si Caca ini waktu si Zahra ini lagi ngomong. Akhirnya ditanya lah sama si Zahra, kan udah selesai kok cucinya Caca? Caca nggak jawab. Zahra waktu itu masih pikir positif Wak. Oh mungkin si Caca nggak denger kali ya. Nah sampailah selesai si Zahra nih mandi kan, Zahra tanya lagi, Ca, Zahra udah selesai nih ya, tinggal pakai baju. Kamu udah selesai belum? Kalau belum Zahra tunggu di sini ya, soalnya kalau keluar takut dekat sawah suka ada ular Ca. Tetap nggak jawab si Caca itu Wak. Akhirnya Zahra panggil lagi nih si Caca. Caca, kamu masih di situ kan? Ca. Oh Ca. Dan tetap belum ada jawaban juga dari si Caca Wak. Mana si Caca nih? Akhirnya karena si Zahra ini takut si Caca kenapa-napa, Zahra ngomong lagi, Ca maaf ya Zahra ngintip ya, takut kamu kenapa-napa. Kata siapa? Kata Zahra, kan ngintip lah itu sama si Zahra lewat bak mandi. Ingat kan kalian di bagian bak mandi itu kan betul-betul terbuka gitu kan, yang tadi aku bilang kalian bisa nengok kawan kalian sebelah tuh loh. Nah pas si Zahra itu ngintip dari situ Wak, kalian tahu apa yang dia lihat? Abah? Gak tahu aku nak ceritain. Yang si Zahra lihat adalah Zahra lihat Caca emang masih ada di kamar mandi sebelahnya Wak. Tapi Caca ini gak lagi mandi. Caca lagi, mohon maaf nih ya, Caca lagi makanin pembalutnya sendiri yang penuh dengan darah haid. Dan mata Caca waktu itu merah kali Wak. Dia menatap si Zahra kan sambil ketawa kayak kuntilanak. Gitu. Zahra nengok itu langsung refleks lah, dia lari keluar kamar mandi cuma pakai anduk aja tuh sambil teriak tolong kata gitu. Orang-orang di dalam pesantren pun pada kebingungan, kenapa nih kok ada orang suara teriak? Kebingungan mereka Wak, setelah mereka tahu si Zahra itu yang teriak-teriak. Setelah itu Zahra pun langsung lah dibawa ke kamarnya, ninggalin si Caca sendirian di kamar mandi. Dah di kamar Zahra ini langsung lah ditenangin sama kakak pembimbingnya kan. Dan setelah tenang Zahra ditanya, Zahra kenapa?
Zara lihat apa di sana? Zara waktu itu cuma bisa bengong aja Wak, bayangin muka si Caca yang betul-betul bibirnya penuh darah tuh loh. Waktu itu Zara belum bisa jawab pertanyaan si kakak itu soal Zara ini kenapa. Zara cuma nanya balik ke kakak pembimbingnya kan, di mana Caca kak? Dan kakak kelas Zara waktu itu bilang apa? Caca dibawa pulang oleh ustadz dan ustazah ke rumahnya. Dia nggak sadar dari pas di kamar mandi. Pandangan dia kosong. Ditanya kenapa nggak jawab, nggak kedip sama sekali matanya itu loh. Nah, Zara dengar itu kaget lah dengan keadaan si Caca kayak gitu kan kawan dekatnya. Padahal jelas sekali waktu itu Zara lihat Caca ketawa-ketawa dalam kamar mandi itu sambil makanin itu lagi. Dan setelah itu Zara pun langsung dibawa ke UKS karena memang badan Zahra tiba-tiba panas sekali. Semalaman Zahra di sana nggak bisa tidur karena ya masih kebayang lah kawan kau Caca tuh. Dia masih kebayang dengan jelas apa yang dilakukan sahabatnya di dalam kamar mandi itu. Dia bisa tidur ya di UKS tuh kan. Nah singkat cerita besoknya badan si Zahra udah gak demam lagi. Akhirnya waktu itu perkara si Zahra bosan di UKS, Zahra baliklah ke kamarnya pas jam pulang sekolah. Nah seperti si biasa Zahra nih makan, dia ngobrol-ngobrol sama kawan-kawannya kan. Sampai akhirnya salah satu teman Zahra yang bernama Putri nanya ke Zahra, kemarin kau nengok apa Ra? Jelasin lah sama kita biar kita sama-sama tahu nih, buat pembelajaran juga buat kita. Kita sama-sama orang baru di sini Zahra. Kita nggak tahu di WC itu ada apa. Ini kau kasih tahu sama kami. Zahra pun waktu itu udah siap nih Wak untuk bercerita kan. Ceritalah dia tuh apa yang dia lihat pas maghrib itu dari awal sampai akhir. Nah pas si Zahra ini lagi cerita, kebetulan pula waktu itu ada kakak kelasnya si Zahra masuk ke kamar sambil dengerin ceritanya si Zahra. Nah pas Zahra selesai bercerita, kakak kelasnya ini pun baru bilang, aku lupa ngasih tahu kalian. Kalau lewat dari jam 5 udah nggak boleh lagi ada yang ke WC belakang. Di sana itu memang angker dari dulu deh. Katanya sih mau udah jadi kayak sarangnya tuh loh di situ. Dulu memang pernah ada tulisan yang dibuat sama pihak pesantren, tapi kadang tangan santri ini kan pada iseng ya kan. Jadi makin lama tulisan itu copot-copot sama mereka. Maaflah Zara ya, aku lupa kasih tahu kau. Sekarang kau lupain aja tuh semuanya, perbanyak doamu kepada Allah ya supaya semua baik-baik aja. Ternyata memang itu pula larangannya, kalau atas jam 5 nggak boleh di WC belakang. Kan mereka pilih kamar mandi belakang kan, pilih ya kamar mandi depan harusnya. Dan dari sanalah Zara pun baru paham bahwa di pesantren itu ada larangan kayak gitu. Dan semenjak kejadian itu Zara sebenarnya masih nggak nyangka tuh loh sama apa yang dia lihat Wak. Kalian bayangkanlah kawan dekat kalian tiba-tiba ngunyah itu. Dan Zara pun masih mikirin gimana nih nasibnya si Caca setelah hari itu kan. Pasti kalian juga penasaran. Apa dia baik-baik aja? Karena Wak, kata Zahra setelah itu si Caca ini udah gak balik lagi ke pesantren. Barang-barangnya pun ditinggal aja sama keluarganya. Dah, selesai nih ceritanya. Selesai, janganlah dimarahin aku nanti sama kalian. Belum, masih lanjut lagi. Terus Wak, beberapa malam selanjutnya Zahra ini udah kayak ngerasa ngantuk kali kan. Karena memang beberapa hari sebelumnya tidurnya Zahra ini bisa dibilang kayak berantakan gitu lah. Karena masih takut kali kebayang apa yang dia lihat di kamar mandi itu kan. Nah malam itu posisi tidurnya si Zahra ini ngadap ke lemari depan. Ke depan lemari. Waktu itu di sebelah kanannya si Zahra itu cuma ada Lara, salah satu teman sekamarnya memang. Nah malam itu Zahra ini kayak ngerasa ketindihan Wak. Mau teriak nggak bisa, gerak nggak bisa, merem pun nggak bisa. Sampai akhirnya Zahra ini dengar ada suara orang ketawa. Suaranya persis sekali kayak ketawa si Caca waktu lagi ngunyah tuh loh Wak. Nah selain suara ketawa Wak, Zahra ini juga dengar ada suara yang mukul-mukul lemari gitu. Dan sumber suaranya itu Wak ada dari atas lemari, kalian bayangkan. Zahra waktu itu gak berani sama sekali nengok ke atas lemari lah. Zahra cuma bisa ngelihat ke arah kakinya dia aja. Dia gak bisa merem waktu itu, gak bisa gerak, gak bisa teriak ya kan. Tapi terdengar ada suara orang ketawa di atas lemari sama suara nokok-nokok lemari. Ya udahlah pandang kaki aja laku, kata si Zahra. Gak ngerti lagi dia harus kayak gimana Wak. Sampai akhirnya Wak, Zahra ini denger ada suara yang ngomong, lihat ke atas dong, kan kita udah pernah ketemu. Itu jangan lihat ke atas dong. Tuh katanya. Dalam hati si Zahra ini langsung teriak Wak, pengen rasanya pingsan tapi gak bisa. Dan di tengah ketakutannya si Zahra ini tiba-tiba Zahra lihat sikat giginya terjatuh. Dah, sikat gigi yang dari atas lemari itu jatuh. Karena memang Zahra ini kayak naruh ember, gayung, alat-alat mandinya tuh di atas lemari itu memang. Dan entahlah, mungkin refleksnya si Zahra ini Wak, waktu itu Zahra malah refleks nengok ke atas. Dan kalian tahu Zahra lihat apa? Zahra lihat ada cewek pakai baju merah. Cantik kali Wak, tapi pucat. Dia lagi mainin kakinya, dihentak-hentak ini ke lemari. Cewek itu sambil ngomong kayak lagi ngeledek lah. Aku cantik kan? Kamu gak cantik kan aku? Aku cantik. Katanya kayak gitu ya Allah. Oh, takut. Aku cantik kan? Kamu gak cantik. Kok ada hantu centil kayak gini Wak ya? Tapi itu pula ini dengar sama si Zahra. Tapi Wak, Zahra akuin memang sosok tuh betul-betul cantik kali Wak, katanya sama aku. Kayak orang Belanda.
hidungnya mancung, cuma memang mukanya pucat kali. Di situ sosok itu terus ngulang omongannya, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Terus si cocok pula si sosok itu ngomong kayak gitu, Wak. Zara waktu itu bingung dia. Kok lama kali aku ketindihan ini. Sampai akhirnya untung si Lara kawan yang tidur sebelah dia itu, tidurnya lasak tuh apa ya? Kayak banyak gerak gitu, Wak. Jadi si Lara ini tidurnya ada macam jarum jam, Wak. Jadi suka berputar. Nah pas si Lara ini lagi lasak tidurnya ini, si Zara pun kayak ketendang kakinya si Lara. Nah gara-gara ketendang inilah Zara pun akhirnya bisa gerak. Dan di saat itu Zara langsung teriak kencang kali, Wak, sambil jangan ganggu aku cantik, kata. Zara nangis kejer kali, Wak, waktu itu. Teman-teman sekamar si Zara pun langsung lah pada terbangun, teriak kayak gitu, terkejutlah mereka. Dia langsung menenangkan si Zahra, Wak. Nah besoknya Zahra ini langsung minta pulang sama orang tuanya. Aku mau balik. Dan setelah orang tua si Zara datang buat ngejemput dia dan nenangin si Zara pun langsung minta pindah. Zara bilang, Zara mau pindah hari ini juga, Papa. Zara udah gak berani lagi tidur di kamar Zara. Dan Zara juga gak berani masuk kamar mandi lagi. Tapi waktu itu orang tua Zara bilang, jangan kau pindah. Kamu masih jadi anak baru di sini. Sayang uangnya kalau kayak gitu, nak. Biaya pesantren ini gak murah. Ya, kamu harus tahu itu. Kamu harus kasihan sama ibu sama ayah. Kalau kamu mau pulang sekarang, ayo kita pulang. Tapi nanti balik lagi ya. Nah karena bujukan orang tuanya ini pun akhirnya si Zara pun baru mikir, ya udahlah ya. Mending aku balik dulu lah daripada aku di sini cuma digangguin aja sama si cantik itu. Ya kan? Balik dia. Nah tapi sebelum si Zara ini pulang, pihak pesantren sebenarnya itu udah kayak mau ngasih obat, kayak mau ngobatin si Zara gitu loh, kayak didoain gitu dulu. Tapi karena memang keluarga si Zara ini waktu itu nggak percaya sama soal-soal kayak gitu, jadi si Zara sama orang tua itu langsung balik aja. Nah sesampainya Zara di rumah, Zara pun langsung lah bersih-bersih badan, dia langsung mandi, ya kan? Nah waktu si Zara itu mandi, dia sambil cuci pembalutnya. Memang waktu itu si Zara masih berhalangan, Wak. Nah pas si Zara ini lagi nyuci pembalutnya, lagi-lagi Zara dengar ada suara yang ngebisikin. Yang bersih ya cucinya, jangan kayak teman kamu main buang sembarangan. Nah, Zara di situ teriak lagi lah dan cuma bisa nangis sekencang-kencangnya, Wak. Kenapa si cantik ini masih ngikutin aku sampai rumah? Pikir dia kan. Zara bingung kali itu di situ. Akhirnya gara-gara itu panik juga orang tuanya, mintalah bantuan ke pihak pesantren untuk baru ngobatin si Zahra. Waktu itu akhirnya ada satu ustadz namanya Ustadz Urip. Urip pula. Ustadz Adib, maaf Ustadz. Maaf, salah sebut Ustadz Adib. Nah Ustadz Adib inilah yang datang ke rumahnya si Zara dan dia ngasih Zara kayak air yang memang sudah beliau kasih doa lah gitu. Dan setelah Zara minum air itu, gangguan dari si cantik itu pun udah nggak ada lagi. Dan Zara pun akhirnya bisa istirahat dengan tenang di rumahnya selama seminggu. Dan setelah seminggu itu, akhirnya Zahra mutusin buat balik lagi ke pesantren. Ya, belum selesai, Wak, dengar. Belum selesai. Balik pesantren. Nah pas si Zahra ini sampai di gerbang pesantren sekitar jam 10 pagi, Zahra lihat semua anak santri perempuan lagi bersih-bersih masal. Padahal itu hari Kamis nih, dan harusnya mereka masuk kelas karena hari sekolah memang. Kok pada bersih-bersih hari ini, kata Zahra mungkin dalam hatian. Terus pas si Zahra turun dari mobil, Wak, semua kawan kamarnya si Zahra ini langsung nyamperin si Zahra. Terus dia bilang, Zahra, pas kau balik kemarin keadaan di sini makin buruk, Zahra. Dan mendengar perkataan kawan-kawan ini bingung gak sih Zahra? Hah? Makin parah gimana nih? Emang kenapa? Apa yang terjadi selama aku balik? Katanya kan. Terus si Lara yang tidurnya lasak tuh dia ngomong, banyak kali yang digangguin, Wak, biar kau tahu. Sampai tiap malam ada aja yang kesurupan. Terus akhirnya Bu Kiai yang punya pesantrennya, Bu Kiai bilang hari ini kita semua diliburin sekolah dulu. Kita harus bersih-bersih seluruh lingkungan pesantren, termasuk kamar mandi sama WC itu Zara. Zara di situ barulah mikir ternyata bukan Zara aja yang ngerasain gangguan dari si cantik itu ya. Dan ternyata omongan si cantik itu betul, Wak. Waktu si Zara balik lagi tuh Zara ngeliat memang ada tumpukan pembalut yang udah diambil dari semua WC, yang udah dibersihin dan beberapa masih ada kayak darahnya gitulah. Terus setelah dibersihkan diberitahukanlah itu kepada seluruh santri agar tidak membuang pembalut sembarangan dan harus mencuci itu sampai bersih. Dan alhamdulillahnya pesantren pun kembali normal, Wak. Ya Allah. Oke, jadi itu tadi kisah si Zahra, seram kali ya kan? Atau gimana nasibnya si Caca, Nat? Zahra pun sampai sekarang nggak tahu gimana kabarnya dia. Karena sampai si Zahra ini lulus di pesantren itu pun Caca nggak balik-balik lagi. Pun lemari si Caca ya masih ada di kamarnya tuh, di pesantren itu maksudnya. Betul-betul los kontak gitu loh. Nggak tahu kabar si Caca tuh kayak gimana. Semoga aja lah Caca baik-baik aja ya. Caca kalau kau nonton ini juga, kabarin aja di komen gimana kabarmu. Zahra mencarimu sayang. Semoga kamu baik-baik aja ya. Aku juga semoga baik-baik terus ya Zahra. Terima kasih sudah berbagi pengalaman horor kalian kepada kami semua di sini.